Ya pemirsa, lantas siapa cawapres yang akan lebih unggul di debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu petang nanti dan seberapa besar performa masing-masing cawapres bisa mempengaruhi elektabilitas masing-masing. Kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies CSIS, Arya Fernandes. Selamat pagi Mas Arya, tema debat keempat kali ini adalah berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi pangan agraria, masyarakat adat dan juga desa. Kira-kira dari tema-tema ini siapa nanti yang akan lebih unggul dalam debat? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya kira ini tema yang cukup berat ya. Berat karena beberapa isu-isu yang akan dibicarakan nanti tidak hanya sekarang menjadi isu yang menjadi perhatian domestik ya, tetapi umumnya juga menjadi isu-isu yang menjadi isu-isu utama pada level global. Nah, misalnya saya ambil contoh soal energi ya. Energi saat ini pembicaraan pada level domestik terutama juga global, bagaimana misalnya menghadirkan energi baru, energi yang bersih misalnya, atau energi yang hijau, blue energy gitu ya. Sementara kalau kita lihat pada isu agraria juga cukup banyak, cukup kompleks masalahnya. Kita misalnya dalam beberapa waktu terakhir terjadi konflik-konflik agraria, konflik-konflik antara misalnya konflik-konflik lahan misalnya yang berujung misalnya pada pengusiran dan segala macam. Belum lagi soal lingkungan ya, soal gagasan soal deforestasi misalnya segala macam. Saya kira ini memang karena ini tema yang cukup berat, yang tidak hanya menjadi perhatian publik pada level nasional, tapi juga publik pada tingkat global. Tentu tema ini memang harus betul-betul dipersiapkan oleh para cawapres ya. Karena dalam sisa waktu yang terbatas ini, tentu waktu-waktu yang krusial seperti debat capres dan cawapres, kemudian kampanye terbuka yang akan dimulai di 21 Februari ini, itu akan menentukan apakah bagi kandidat yang underdog, apakah dia akan bisa mendorong terjadinya dua putaran. Jadi bagi kandidat yang sudah misalnya yang sudah mendekati 50% itu bagaimana supaya bisa memenangkan pertarungan dalam satu putaran. Jadi debat ini akan krusial sekali untuk mempengaruhi apakah akan terjadi satu atau dua putaran. Iya. Mas Arya, di debat hari ini kan menjadi debat yang terakhir untuk cawapres ya. Sementara untuk elektabilitas paslon 1 dan 3 ini masih tertinggal dibandingkan 02. Kira-kira akan mampu tidak untuk Caimin dan Mahfud MD untuk mengejar ketertinggalan atau selisih elektabilitas? Saya kira waktu masih cukup terbuka ya. Untuk mengejar atau melampaui sepertinya sangat sulit sekali dan hampir tidak mungkin ya, karena gapnya sangat tebal gitu, dan nyaris dua kali lipat dari suara misalnya antara Pak Anies dan Pak Ganjar dibandingkan dengan suara Pak Prabowo itu kan mendekati dua kali lipat gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan tentu sekarang adalah bagaimana mendorong atau mendesak Pilpres ini bisa terjadi dalam dua putaran. Itu adalah satu hal yang realistis yang tidak bisa dilakukan baik oleh kandidat 01 maupun oleh kandidat 03 gitu ya. Kalau untuk mengejar saya kira itu hampir mustahil dalam sisa waktu yang sangat terbatas ini. Tetapi untuk mendorong terjadinya dua putaran dalam sisa waktu yang masih sekitar 25 harian ya, sekitar 20 harian ini saya kira masih ada peluangnya. Oke, Mas Arya, kalau kita ingat di debat cawapres sebelumnya ada kontroversi yang paling mencolok ini datang dari Gibran yang menggunakan singkatan-singkatan saat sesi saling bertanya. Nah, kira-kira gimmick sejenis ini apakah akan kembali muncul di debat kali ini, Mas Arya? Nah, kalau kita lihat dalam debat satu dan ketiga, memang proses-proses untuk attacking itu saya kira masih akan terjadi ya, proses-proses untuk membuat lawan tidak berkutik ya, baik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit atau mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak difikirkan oleh kandidat lawan gitu ya. Jadi proses melumpuhkan quote unquote kandidat
menggunakan serangan-serangan ya, baik serangan-serangan yang bersifatnya personal, mungkin terkait kebijakan kandidat di masa lalu, atau serangan-serangan yang meng-attack program-program kandidat, itu saya kira masih akan terjadi. Yang kedua, kandidat juga saya kira masih akan menunjukkan kekuatannya pada isu-isu tertentu ya, bagi kandidat-kandidat yang non pemerintahan ya, atau kandidat-kandidat underdog ya. Tentu misalnya seperti Caimin atau Pak Mahfud, saya kira masih juga akan pada titik tertentu juga masih akan juga melakukan serangan pada aspek kebijakan pemerintahan. Jadi dua hal itu masih terjadi, dan sekali lagi tentu kemampuan skill komunikasi dari masing-masing kandidat ya, kemampuan bertahan yang baik, kemampuan menjaga emosi supaya tidak terpengaruh pada manuver-manuver yang menjatuhkan atau menyerang, itu juga saya kira akan menentukan bagaimana kandidat bisa performanya menjadi lebih baik ya. Karena debat saya kira tidak hanya pada aspek materi debatnya sendiri, tetapi juga mempengaruhi pada sisi bagaimana kandidat bertahan ketika dia diserang ya, atau bagaimana dia bisa menjelaskan dengan baik program-program yang sudah disusun ya. Karena ketika orang menyaksikan dalam panggung televisi, orang tidak melihat substansi, tidak melihat program ini tidak hanya melihat program saja, tapi juga melihat ekspresi, raut muka, raut wajah, ketenangan ya, kematangan berpikir ya, kemampuan membuat keputusan dengan cepat, dengan tepat gitu ya, dan kemampuan juga merespon setiap pertanyaan yang menjebak gitu. Baik. Ya, kembali lagi membahas soal elektabilitas Mas Arya. Tadi Anda sampaikan masih ada peluang untuk bisa mengejar setidaknya agar ada 2 putaran Pilpres. Nah, untuk debat kali ini akan seperti apa dampaknya terhadap kenaikan atau perubahan elektabilitas bagi ketiga paslon, Mas Arya? Baik, kalau kita lihat dari waktu ke waktu itu ketertarikan publik untuk melihat debat itu semakin meningkat ya, semakin tinggi. Jadi debat saat ini sudah menjadi satu referensi publik untuk menilai bagaimana performa kandidat, bagaimana kemampuan kandidat untuk memimpin ke depan. Nah, kita menemukan di survei yang kita lakukan pada 13 sampai 18 Desember, surveinya sudah agak cukup lama, tapi mungkin menurut saya masih cukup relevan bagaimana debat itu setidaknya mempengaruhi sekitar 5%-an pemilih yang akan menentukan pilihannya. Jadi masih ada sekitar 5% orang yang masih menunggu debat sebelum benar-benar yakin dengan pilihan akhir, pilihannya pada 14 Februari nanti. Dan ada juga sekitar 12%-an orang yang masih mungkin mengubah pilihannya setelah mereka mendengar debat. Jadi kalau kita ambil titik tengahnya, mungkin di sekitaran pada titik yang optimal dia mungkin di sekitaran 8-9%-an gitu ya. Memang masih angkanya ada cukup peluang kecil. ya, Mas Arya, pemilih ini beralih dari pilihan sebelumnya atau semakin mantap dengan pilihannya ketika debat ini berlangsung. Tapi yang menarik dalam debat ini, Mas Arya, ada beberapa isu-isu yang sudah muncul di permukaan berkaitan dengan tema debat, yang salah satunya adalah wadas dan juga food estate. Menurut Anda apakah isu ini akan menonjol di permukaan debat? Tapi sebelum dijawab, kita akan simak dahulu pernyataan perwakilan masing-masing tim cawapres yang mengklaim bahwa para cawapres sudah siap menghadapi debat keempat. Debat keempat Pilpres 2024 yang berlangsung pada Minggu petang nanti diprediksi akan bergulir seru. Di media sosial, warganet ramai-ramai menanti program lumbung pangan nasional atau food estate, proyek strategis nasional Wadas, hingga perubahan iklim dikupas tuntas dalam waktu debat yang terbatas. Perwakilan masing-masing tim cawapres pun mengklaim para cawapres sudah siap menghadapi debat keempat. Disiapkan ya, persiapan debat cawapres tanggal 21 ya. Pak Muhaimin sudah menyiapkan diri dengan baik, apa topik-topiknya nanti disiapkan dengan baik, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang lalu ada singkatan-singkatan. Ya, mudah-mudahan ini clear semua.
Karena udah diberi contoh sama Pak Anies debat ketiga kemarin. Terima kasih. Untuk mentor Caimin siapa yang? Mentor Caimin ya Pak Anies. Sangat progresif tentu saja ya, dan Pak Prabowo Mas Gibran tidak hanya bicara ya, tapi beliau sudah melakukan ini semua. Tadi misalnya disampaikan beliau sudah membangun misalnya PLT sampah ya di Solo gitu. Jadi tidak seperti yang lain ya yang mungkin gagal gitu membangun hal-hal yang sangat berkaitan dengan lingkungan gitu. Ya tentunya kan dengan pengalaman Prof. Mahfud yang pernah di DPR, kemudian pernah juga pun di legislatif, kemudian pernah juga di eksekutif beberapa kali, tentunya dengan pengalaman yang ini dari kami tidak meragukan ya kapasitas Prof. Mahfud ya. Jadi beliau bisa juga bicara soal lingkungan, kaitannya dengan hukum lingkungan contohnya ya. Ya, Mas Arya, dari pemaparan tadi nampaknya ketiga paslon ini sudah siap, bahkan percaya diri bisa menjawab isu-isu yang akan dialamatkan kepada mereka. Nah, menurut Anda isu mana yang nanti akan paling menonjol dan akan ada kejutan apa nih dari tiga paslon? Saya kira isu-isu kebijakan masih akan menjadi masih akan menjadi isu utama ya. Terutama tadi saya disampaikan, saya kira isu soal bagaimana kebijakan-kebijakan kandidat ketika mereka menjadi eksekutif gitu ya. Misalnya Pak Ganjar ya, atau Pak Prabowo atau Pak Anies ya. Jadi ketika kandidat atau pasangan dari capres atau cawapres itu misalnya membuat isu-isu yang kontroversial dan itu menjadi bahan pembicaraan di level publik, saya kira isu itu tentu akan dikonfirmasi oleh rival gitu. Tetapi tentu saya kira setiap pasangan juga sudah menyadari bahwa mereka akan di-attack pada kebijakan-kebijakan kontroversial mereka. Dan tentu mereka sudah menyiapkan juga jawaban yang mungkin masuk akal ya, jawaban-jawaban yang bisa membuat mereka bertahan dari serangan-serangan ketika debat itu terjadi. Nah, untuk itu saya kira pada aspek ini semua saya kira isu yang strategis dan sangat penting ya. Saya tidak bisa memprediksi mana yang akan menjadi isu yang menimbulkan keriuhan gitu ya. Kalau kita lihat pada semua isu ini, saya kira isu-isu yang strategis ya, isu lingkungan, energi ya, SDA ya. Mungkin juga saya kira yang akan menarik juga nanti adalah soal energi ya, mungkin soal mobil listrik ya, segala macam gitu. Soal agraria mungkin yang akan menonjol saya kira adalah soal konflik agrarianya ya, karena beberapa tempat juga terjadi konflik agraria ya. Dan juga soal masyarakat adat juga akan menjadi penting juga, dan itu juga soal pembangunan yang berkelanjutan ya. Jadi kita menunggu sebenarnya, dan saya kira masing-masing kandidat sudah menyadari bahwa beberapa isu-isu strategis mereka akan sampaikan ya, dan bila ada serangan saya kira mereka sudah siap juga untuk bertahan karena waktu untuk mempersiapkan juga sudah cukup panjang. Waktu yang dipersiapkan sudah cukup panjang, artinya berbagai kebijakan dan juga visi misi sudah disiapkan, dijawab oleh masing-masing cawapres pada debat ketiga nanti. Kita harapkan yang terbaik agar ini bisa meyakinkan para pemilih di Pilpres 2024 nanti. Terima kasih Arya Fernandes, Kadep Politik dan Perubahan Sosial CSIS sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.